Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil observasi bahan makanan bumbu dan rempah di kedai Upu Bumbu dan Bahan Kue. Yang mana tugas ini dikumpulkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan tata boga. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Dino Sanja dengan NIM 231350111. Ada Diva Putri Febrika dari dengan NIM 231351130. Fadila Dwi Putri dengan NIM 231350062. Lutfia Khairina dengan NIM 231350022 dan Zahra Zafira Putri dengan NIM 231350040. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita bahas laporan hasil observasi satu persatu. Yang pertama ada pengertian bumbu dan rempah. Bumbu dan rempah adalah suatu bahan untuk mempertinggi aroma makanan tanpa mengubah aroma bahan alami. Nah, pengertian bumbu dan rempah itu berguna untuk yang pertama, yaitu memberi rasa pada makanan, yang kedua memberi warna pada masakan, yang ketiga menambah nafsu makan, yang keempat mengawetkan makanan. Baiklah, materi kedua ada pengertian bahan nabati yang akan disampaikan oleh Saudara Lutfia Khairina. Kepada Lutfia, disilahkan. Baiklah, pengertian bahan nabati adalah bahan pangan nabati adalah sumber makanan yang menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Bahan pangan nabati dapat dikonsumsi secara langsung. Bahan pangan jenis ini mengandung berbagai gizi seperti vitamin, mineral, serat, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan protein. Contoh bahan pangan nabati yang pertama adalah bahan, yang kedua sayur-sayuran, ketiga serealia, yang keempat kacang-kacangan, dan yang terakhir umbi-umbian. Materi selanjutnya akan kita sampaikan kepada Zahra Safira Putri, kita persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bahan masakan hewani. Bahan makanan hewani adalah sumber makanan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan hewani dikenal sebagai sumber protein dan lemak. Kandungan protein dalam bahan pangan hewani terbilang tinggi dan dapat berperan untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Protein dalam bahan pangan hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih lengkap dan seimbang jika dibandingkan dengan protein dalam bahan pangan nabati. Kandungan protein dalam bahan pangan hewani dapat lebih mudah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Selanjutnya, contoh protein nabati ada sapi, ayam, ikan, dan telur. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Selanjutnya adalah bumbu siap pakai. Menurut Peraturan BPOM RI Nomor 16 Tahun 2016, bumbu siap pakai adalah produk bumbu yang diperoleh dari campuran rempah dengan atau tanpa penambahan minyak untuk membuat masakan tertentu. Produk dapat ditambahkan pada bahan pangan lain, sehingga para pengguna bisa langsung mengolah masakannya. Produk dapat dikemas dalam kemasan plastik atau botol plastik, atau botol kaca, atau kemasan lainnya, dan dapat diawetkan dengan pemanasan. Bumbu siap pakai dapat berbentuk basah, atau pasta, dan atau kering, ataupun bubuk. Kemudian adalah contoh bumbu siap pakai. Contohnya, contohnya yaitu kaldu blok, bumbu tabur serbaguna, dan juga bumbu basah gulai. Kemudian selanjutnya adalah rempah-rempah yang akan dijelaskan oleh Diva. Baik, rempah-rempah adalah zat aromatik yang diperoleh dari berbagai bagian tanaman seperti akar, pucuk, buah, kulit kayu, dan juga daun. Rempah-rempah digunakan dalam bentuk segar ataupun dikeringkan terlebih dahulu dan digiling menjadi bentuk bubuk. Tidak hanya memberikan aroma yang khas, rempah-rempah juga memberikan rasa yang khas pada makanan yang ditambahkannya. Manusia telah menggunakan rempah-rempah dari sebelum Masehi, baik untuk makanan, pengobatan, upacara adat, dan juga kepercayaan. Hingga saat ini, rempah-rempah digunakan untuk berbagai jenis masakan di seluruh dunia. Selanjutnya,
contoh rempah-rempah, yaitu ada lada, pala, jahe, wijen, serai, kemiri, kunyit, kencur, ketumbar, lengkuas, kapulaga, dan kayu manis. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada anggota kelompok 2. Baiklah, jadi presentasi kita pada kali ini yaitu membahas tentang bahan makanan, bumbu dan rempah. Jadi bahan makanan itu ada bahan makanan nabati dan juga hewani, serta rempah-rempah yang digunakan untuk memperkaya rasa masakan. Baik, jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, saya Mutia, saya ingin bertanya, jadi kesimpulannya, di kedai UPU apakah termasuk lengkap perlengkapan pangan dan bahan-bahan rempahnya? Baik, terima kasih kepada Saudara Mutia yang telah memberikan pertanyaannya. Mohon diberikan waktu bagi kita, bagi kelompok kita untuk bisa mencari jawabannya. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari Mutia akan dijawab oleh Saudara Zahra Zafira Putri. Kepada Zahra, dipersilahkan. Baik, sesuai dengan yang sudah kami lakukan observasi di kedai UPU kemarin, untuk rempah dan bumbu siap pakainya terbilang lengkap. Cuman untuk bahan fresh seperti daging ayam, daging sapi itu di kedai UPU tidak tersedia. Jadi mungkin yang ditanyakan oleh saudara Mutia tadi adalah rempah dan bumbu siap pakai. Jawabannya lengkap. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zahra yang telah memberikan jawabannya. Kepada Mutia, apakah jawaban yang telah diberikan oleh Zahra itu bisa dipahami? Ya, saya sudah paham. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan bertanya kepada Mutia. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang laporan hasil observasi kita tentang bahan makanan bumbu dan rempah. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.